Kalau begitu Anda bohong tadi mengatakan Kiai suruh Anda pergi cari-cari donasi, sedangkan Kiainya Anda tidak mau sebut Kiai siapa yang pernah menjadi guru Anda. Itu saja kok repot. Ini manusia penipu, pembohong, dan tidak punya malu. Bahasa Arabnya saya kacau, ini bukan bahasa Fusha. Kamu ini manusia pendusta, orang mabuk agama. Jadi tidak kamu ada orang mabuk bahasa Arab. Saya ini Kristen Pak Aceh. Jadi jangan jadi kita kekristenan tidak berdiri di atas kesalahan kitab orang lain. Kita tidak berdiri kalau kita tidak menjadikan seseorang Kristen dengan menjelek-jelekan agama orang lain. Ini kita berbicara antara hati ke hati. Kita semua sudah dewasa kan? Oke. Yang saya maksud Pak Aceh, kebenaran. Baik, saya paham Pak. Paham. Oke. Tadi saya bercakap bahasa Arab, teman-teman tahu. Bahkan dia bilang begini, ngapain mulai bahasa Arab loh? Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Narasi-narasi yang Bapak bawa, Pak Aceh ini, mohon maaf, itu tidak laku lagi. Makanya orang Kristen banyak mengkritik Anda. Karena lihat manusia ini sebenarnya dia sudah nggak laku di tempat lain, yakin saya. Dan bodoh memang dia. Jadi begini Pak Aceh ya, cuma kami tidak kayak orang Madu Bulu nipu-nipu itu, enggak. Jadi Anda tidak punya pengaruh, justru memerlukan orang Kristen. Anda tahu berapa orang Kristen yang sudah mengkritik Anda? Sudah begini. Kamu siapa kamu, orang mana aja? Kamu bukan punya channel. Kamu diam nih bicara saya. Nah. Time saya bicara. Kenapa kamu Udah. kirtak saya? Kamu pikir saya pengen kayak Aceh yang alamatnya saya takut dikasih tahu. Sekali lagi saya bilang, orang kayak KC ini saya rasa dia punya backing ini orang ini. Dia disetting ini untuk merusak ini orang ini. Karena orang Kristen sendiri banyak memprotes dia ini. Banyak, serius. Iya. Mengata-ngatain murtadin. Mereka juga kan perlu hidup. Mereka juga perlu makan. Yang disuruh menyembah iblis hanya Tuhannya Pak Aceh. Dan ini ada ayatnya. Saya pakai narasi Pak Aceh. Supaya orang Kristen semua tahu di sini. Sekarang saya seorang mualaf, saya pun akan lancang dan saya akan otak-atik kitab kalian. Supaya diketahui orang Islam, ketika kalian mau mengikuti Tuhan yang penyesat dan tukang sihir, silahkan masuk ikut Pak Aceh. Jadi hanya umat yang menyamakan Tuhan dia dengan seekor domba, hanya orang Kristen. Seperti Pak Aceh ini. Di mana ajaran Yesus untuk mengikuti Yesus? Silakan jawab. Oke, yang lain. Pak Aceh tidak bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan beri kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara kesemuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi ya, yaitu antara mualaf cerdas kita Rahmana Raja yang ditemani juga ada saudara Selona ya, dan Aditya, dan lawan diskusinya adalah si KC Cornelius ya, dan dia mencoba masuk ke channelnya Aditya ya untuk ikut bergabung berdiskusi, namun sungguh naas nasibnya si Cornelius ini, karena sampai di sini dia benar-benar ditelanjangi, digunduli, dan serta dicukur ya, dan bahkan saudara seiman dia sendiri yang dari Kristen juga ikut memandikan si Cornelius ini. Nah, bagaimana keseruan diskusi ini kita akan saksikan dan dengar bersama ya. Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan di share. Dan kita dukung channel saudara Aditya ya. Nama channelnya Aditya Taliang, yang kebetulan channelnya masih baru, dan tentunya kita harus menaikkan channel dia supaya berkembang
untuk terus mensiarkan kebenaran Islam ya, guna membentengi umat dari upaya pemurtatan dan penangkalan akidah umat muslim. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Ngomong-ngomong ini sudah ada ini yang keroknya di backstage ini dia. Saya sampaikan. Oke, selamat malam Pak Aceh. Selamat malam Aditya yang terhormat. Aditya ini penyesat umat manusia. Kenapa saya katakan penyesat umat manusia? Ya, Muhammadnya sendiri penyesat umat manusia karena dia tidak Ini pernah jumpa dengan Allah, ngaku-ngaku utusan Allah. Ini orang Kristen yang baik satu ini datang ini Bang Spider. Saya bukan hujat, tapi berdasarkan hadis Aisyah mengatakan barang siapa orang yang mengatakan Muhammad bertemu dengan Allah itu adalah pendusta besar. Gak Gitu. mempan Kak Aceh. Gini Pak Aceh. Alhamdulillah Pak Aceh. Begini Pak Aceh. Orang Ini Islam, hadisnya Musnad Ahmad nomor 23.094. Buka itu hadisnya ya. begini Pak Aceh. Karena- Orang karena Islam Siti- itu tidak sebodoh yang Pak Aceh bayangkan. Jujur Pak Aceh, sedangkal-dangkalnya orang Islam itu ya, apalagi terutama di daerah saya ya, jangan pernah mimpi dengan membangun narasi-narasi yang penuh dengan kebohongan seperti itu. Karena apa? Kita umat Islam itu kita perhatikan salah satu ya seperti channel Islam itu, mana ada mereka membangun channel itu memasang nomor rekening atas nama pribadi, itu tidak ada dalam Islam itu. Karena apa? Kalaupun ada itu atas nama yayasan. Jika ada narasum channel Muslim memasang nomor rekening pribadinya, maka tidak akan pernah kami kirim gitu loh. Karena itu nanti akan menjadi suatu kebiasaan buruk kepada generasi-generasi yang akan datang. Jadi- itu perlu dicatat. Iya, Iya, Jadi begini, kalau itu sih nggak masalah. Ngemis di jalan juga kan banyak. Kalau Islam kan pasang drum tengah jalan, pakai sayur lamit untuk dapat Jadi- uang. Kristen tidak ada. Tapi memberikan Aceh. bantuan itu secara Aceh. elegan melalui Aceh. rekening begitu. Pak Aceh, kalau Pak Aceh bicara mikir, saya dari perjalanan dari Manado ke Makassar, ya, itu setiap hampir pembangunan gereja di pinggir jalan pasti ada kartonnya di depan. Mikir kalau bicara Pak, ya. Kalau saya sih nggak melihat, Wajar yang orang banyak taruh itu siapa? antara Wajar orang taruh dari kotak Jakarta amal, sampai kotak-kotak Indramayu, banyakan Kotak-kotak itu kan amal, membuat itu bangunan kan harus masjid ada. itu pakai sayur semua. Begini Pak Aceh, Jadi, sabar. Di Karang tuh banyak. Sabar, Oke, sabar, begini, sabar, begini. Pak. Bang Saya Aditya. mau bicara ini. Sebentar, saya potong dulu. Begini saya atur ya. Kasih Begini, Bang Pak Aceh, ya. Spiderman bicara dulu Bang Aditya. Iya, sabar. Nanti- Tahan nanti. dulu. Iya, sabar. Tahan dulu. Saya sportif begini, Pak Aceh. Saya rasa Pak Aceh ini ya orang pintar juga ya. Tidak bodoh-bodoh amat. Begini Pak Aceh, kita berdiskusi itu ya yang berilmu sedikit lah. Kita rotasi di sini ya, masing-masing. Bang Spiderman, Bang Slona, Bang Rahman aja, Bang Pak Aceh ya. Biar kualitas Pak Aceh itu lebih mempesona di jemaatnya sana gitu loh. Jadi tolonglah jangan diperlihatkan kabur lagi orangnya. Ya ini justru orang akan menilai itu tidak ada nilainya berbicara seperti itu. Tuh ini orang Nggak, kita sama begini, Datang kan langsung main todong begitu. Itu namanya tidak berkualitas. Bang Aditya, saya Ya, tidak. tinggal 10%. Bentar, saya nggak lama sebelum live teh. Di satu saya cuma komentar sedikit tentang teman tadi yang satu itu dia standar ganda. Di satu sisi dia sampaikan tentang mu'alaf dan murtadin, oke, disama-samakan. Iya, kita ini sama menjaga NKRI. Di sisi lain saya akan menjadi playing victim, merasa menjadi korban. Ini nggak fair, teman Broma Tumas itu. Terus saya kalau bicara ini ya, mohon maaf, ini kalau Kak Aceh ini orang yang nggak punya malu, itu satu. Nggak punya malu, nggak berilmu. Narasi-narasi yang dia bangun tuh nggak laku. Sekarang apa pengaruhnya dia buat narasi seperti itu? Ini kan orang bodoh. Bahkan orang Kristen sudah bawa, orang Kristen itu sudah, ada salah satu orang Kristen di satu channel bilang begini, Kak Aceh ini dipulangkan saya ke Islam, saya nggak mau orang kayak begini. Ini sudah orang bodoh, nggak punya ilmu lagi. Fawailul lil musallin itu. Jadi kita sudah paham orang ini, jadi gak punya kualitas, dan saya yakin ini orang gak punya wibawa. Jadi saya kira kalau kita melihat orang kayak begini, kita gila dulu. Saya mau tambahkan sedikit ya, ini di luar dari begini, Pak Aceh. Ya, sabar dulu saya Bang Rahman Raja, sabar dulu. Sorry ya, tetap saya sportifkan. Di sini saya berusaha bersifat ya memperlakukan adil begini.
Habis Bang Sedona tadi Bang Ramana Raja, habis ini baru Pak Aceh ya. Silakan Bang Ramana Raja. Iya, Bang Spiderman, saya mau cerita pengalaman saya ya. Ketika membangun kembali gereja waktu kita di kampung, saya selaku ketua seksi, ketua organisasi ya, kepala seksi organisasi pemuda. Saya pergi minta-minta ya, pergi mengeluh di saudara-saudara kita yang muslim, mereka punya dusun kelapa, kita bikin kopra dibagi 2 hasilnya untuk kita pakai bangun gereja. Karena waktu itu belum ada sumbangan. Jadi saya ini orang pelaku, tapi saya tidak mengatakan bahwa Kristen itu minta-minta, tidak. Nah, saya pelaku Pak Aceh, saya pelaku. Begitu. Jadi ketika kita mau mengambil kesimpulan itu kita harus melihat muka belakang kiri kanan, Pak. Begitu. Saya tidak hidup dengan berdakwah, tidak hidup dengan menjual ayat-ayat suci, tidak hidup dengan menjual fitnah saya untuk menjadi bekal anak istri saya, Pak. Jadi jangan mengambil semua manusia sama. Mungkin seperti itu penjelasan saya. Ya, oke. Silakan Pak Aceh. Waktu dan tempat saya silakan Pak Aceh. Silakan Pak Aceh. Iya, oke, terima kasih. Saya juga pelaku. Dulu waktu jadi santri di pesantren, diutus oleh kiainya supaya donasi, cari orang-orang yang mau menyumbang Kiai untuk siapa bangunan ya? Tapi masjid. Anda harus jelaskan kiainya siapa? Siapa nama kiainya? Begini Pak Ramana Raja, enggak apa-apa. Kita enggak apa-apa. Nggak perlu apa urusannya dengan nama orang itu, tapi yang saya Ya, kalau ceritakan begitu- esensinya adalah saya pelaku pernah jadi santri. Ya kalau begitu Anda fitnah. Kalau saya Begini, bisa begini. buktikan. Penipu, Siapa penipu yang ini, difitnah? Sabar. Penipu ini. Sabar, Kalau dia sabar. Begini, kalau dia dari Anda menjadi pesantren, guru Anda. sabar. Bang Adit Begini, ya, boleh begini. kasih waktu sedikit, boleh? Oh iya, silakan. Pak Aceh, dari pesantren mana Pak Aceh? Saya tidak perlu menyebutkan dari pesantren mana. Kita Olas. Anda tahu kali ini bilang off the record ya, karena ini kan publik, ruang publik. Saya tahu Laisa, tujuan kamu bertanya itu Lo- mau menyelidiki saya kemana, di mana saya asal usul dari mana. Saya Ya, tahu. Pertanyaan Pak Aceh. kamu itu adalah jebakan-jebakan. Saya Pak bukan Aceh. orang bodoh. Pak Aceh bukan Anda- jebakan, Anda- tapi kita Anda sebagai tahu manusia kali- kalau Enggak, untuk apa? Pentingnya kamu mengetahui saya pesantren gimana, kiai mana, untuk Nah, apa? kalau- Yang penting kalau prinsipnya saya mengerti Quran, mengerti hadis, sudah titik. kalau begitu Anda bohong tadi mengatakan kiai suruh Anda pergi cari-cari donasi, sedangkan kiainya Anda tidak mau sebut kiai siapa yang pernah menjadi guru Anda. Itu saja kok repot. Olas ana ukalim bil Arabia. Fahim tal Arabia am la? In kana min mahad anta. Aji bil Arabia awalan. Nggak ngerti bahasa Arab Pak Aceh. La ana mafi ma'lum lugat Arabia. La ada lugat Arabia majnun. Antu kazab. La yumkin Anta min majnun, mahad. anta kadab. Anta mahlub. Hada laysa lugha al-fusha. Anta abu kazab. La yumkin min mahad hadha. La yumkin anta kazab. Man muallimuka fil mahad? Uzgur ilayya awalan. Kaceh. Uzgur awalan. Antum qulta anifan min mahad. Man uzdazuka faqad qulta man. La ba'sa. Nah, terus manfaatnya apa yang mendengar ini? Kamu berbahasa Laisa. Arab, hanya kamu juga belum tentu mengerti mahorijil hurufnya. Kenapa ngomong mulai- seperti itu? Mulai Maksud penunjuknya kamu Laisa. berbicara seperti itu apa? Makhrij huruf Paham apa nggak? hubungannya? Antum hadza takala makhrij huruf lil qira'al Quran. Hadza al-Arabiyya. Ana fahimtu ana makhrij huruf. Ana minal muslim. Fahimtu makhrij huruf. Fahimtu ana. Ana Anta maklum. kadzab. Ana maklum. Hada lugat Arab. Na'am. Ismi toy. Idan- Ismi faindah idan- inta kalam Arab. Ismi Idan- faindah hak Indonesia inta kalam Arab. هذا اللغة ليس اللغة الفصحى ليس لغة القرآن قلت عنيفا مخارج الحروف فهمت أنا مخارج الحروف ولماذا ما الفرق بين مخارج الحروف Mahorijil huruf min paminta min pamak lajim khair lajim sahih. Maklum? لازم مخارج فقط ما في Anta لازم kadab. Anta bikalam kadab. Muhammad Anta liqa kadzab. Allah. Muhammad liqa Allah kadab. Wen ayat di Quran Muhammad liqa Allah. Adit ngerti ya nggak? mudah-mudahan Ya, Ya, Ini Adit artinya ya. begini teman-teman. Bentar. Di mana Dimitri, ayatnya Dimitri ya. Muhammad ketemu Benar. Allah? Sebentar dulu, sabar. Kalau Sabar. kamu tidak bisa menunjukkan Dimitri, ayat bahwa Dimitri. Muhammad ketemu Allah, Ini berarti Pak Aceh. kalian ini pendusta. Pak Aceh, Pak Aceh sabar Pak dulu. Aceh. Sportif. Saya Bentar, minta. Pelan-pelan. Saya bicara dulu. Ini Begini. manusia
saya boleh sedikit Bang Lete. Selalu Iya, tinggal 7% ini. Ini manusia penipu, pembohong dan tidak punya malu. Bahasa Arab ini saya kacau, Ya. ini bukan bahasa fusha. Kamu ini manusia pendusta, orang mabuk agama. Jadi Jadi tidak kamu ada orang bahasa mabuk bahasa Arab. Kalau Ih, susah Pak Aceh. ngomong dengan orang yang Pak mabuk Aceh. bahasa Arab. Ini, aduh. Dia Pak orang Aceh, seni sabar. Indonesia tapi tidak paham bahasa Sabar, Indonesia. Sabar, Bang Aditya. Paham? Sabar, Bang Aditya. Iya. Jadi Jadi- begini sudah. Gini, saya mau sampaikan begini, bahasa Arabnya itu tidak ada iliko itu, maliko tidak ada, itu fil mudhari tidak ada, harusnya menggunakan fil mudhari itu. Mayalko liko, mana ada liko ila Muhammad? Ini saya kacau ini manusia ini, baru so paling paham. Ya, paham kamu kenapa merasa Al-Quran? paling pintar di sini Jadi- karena kamu adalah penipu, membohongin orang Jadi- Indonesia jadi dengan begini. bahasa Arab. Jadi Loh, saya orang Jadi sudah Indonesia, diukur, saya ya. orang Indonesia, Di sini- saya belajar bahasa Arab. di Iya, sini kalau sudah kamu diukur, orang ya. Indonesia, sepinternya kamu lebih pintar orang Arab berbahasa Arab, paham? Ya. Jadi di Aneh sini kamu sudah ini. diukur. Saya tanya, ada berapa bahasa di bahasa Arab? Coba jelaskan dulu kalau kau paham bahasa Arab. Nggak penting ngerti bahasa Oh, Arab itu tujuannya penipu, supaya penipu, bisa penipu. komunikasi dengan orang Arab. Itu tujuan bisa berbahasa Arab. Oh, penipu Nah. penipu ini. Ah. Ada bahasa fusha, ada bahasa amiyah. Ini enggak Nggak paham. penting Dia itu, yang penting Nah, bertemu penipu dengan nih. orang Arab, bisa jabatan tangan, ngobrol nyambung. Ini penipu. Bukan jadi kamu dia mengutarakan dukun bahasa togel ini. Arab tapi tidak mengerti artinya. Jadi Loh, kau tadi ngomong apa tadi? Itu tujuannya, esensinya yang penting. sabar, Bang Selona sabar, Bang Selona sabar. Jadi supaya diketahui publik, Kece ini penipu, mengatakan dia disuruh kiai minta-minta donasi, ditanya nama siapa nama kiainya, dia tidak berani sebut. Bahwa inilah sudah membuktikan bahwa dia adalah seorang penipu. Katanya dari pesantren mana takut bilang kalau Anda merasa benar, kenapa harus takut kalau Anda harus jujur? Maka inilah seorang Alasan penipu. saya berbicara tidak bisa melibatkan orang lain, paham? Saya Apa? yang saya melakukan, yang saya alami itu yang saya sampaikan ke publik. Kalau Anda mengatakan Anda berbicara tidak melibatkan orang lain, jangan pernah Anda mengoreksi Al-Quran bahwa itu kitabnya orang lain. Paham? Masih punya Apa otak kan? hubungannya Al-Quran dengan orang lain? Hah? Loh. Apa hubungannya Anda tidak- Al-Quran dengan orang lain? Oh, yang jelas Al-Quran kitab kami. Ketika Anda sudah di Kristen, Anda masih mengutik-ngutik ayat Al-Quran. Di mana Itu kamu bermasalah bikin dengan Quran? kami. Mengatakan itu Quran kitab kami. saya bisa minta Di waktu mana bicara kamu ini. bikin Quran? Saya tanya Pak Aceh. Mana bukti? Bukti dulu, bukti dulu. Mana buktinya kamu bikin Quran? Sabar Sabar, Bang tahan dulu. Aditya. Saya tanya Pak Aceh. Saya tanya, untuk menjadi seorang Kristen itu dia harus kitabnya Al-Quran atau Alkitab? Bang Ramana, saya minta waktu bicara sebentar. Iya, silakan. Silakan Bang Spiderman, ya silakan. Ya. Malam Pak Aceh. Ya itu masih Ya, standar. Malam. Ini, Pak Aceh. Ya, malam. Hmm. Saya sangat bersyukur sekali ya kalau Pak Aceh sudah masuk ke dalam kekristenan. Saya ini Kristen Pak Aceh. Jadi, tapi ada beberapa hal yang saya perlu ingatkan dari Pak Aceh kepada Pak Aceh bahwa marilah kita menggali firman agar kita lebih tahu kebenaran apa sih yang Alkitab katakan, apa yang Alkitab hendak sampaikan kepada kita umatnya gitu Bang. Nah, yang pertama, poin pertama yang harus saya ingatkan karena Alkitab mengatakan hal yang demikian, bahwa kita menjadi Kristen itu adalah pilihan Tuhan. Ya, jadi yang perlu diingat bahwa kita memberitakan firman itu bukan kita yang mengubahkan jiwa orang tersebut menjadi Kristen. Tapi kita hanya menebarkan jala, memberitakan firman. Nanti urusan orang yang mendengar berita firman, mau percaya atau tidak, itu bukan bagian kita, tapi itu bagian Tuhan. Bagian kita adalah menebar jala. Itulah kebenaran firman Tuhan kita, Alkitab. Lalu yang kedua, kita memberitakan firman bukan dengan berdiri di atas kesalahan kitab-kitab orang lain. Nah, untuk itu ini yang perlu saya kritisi satu, bahwa kalau kita memberitakan firman, kebenaran firman Tuhan, ya tidak usahlah kita dengan membawa-bawa kitab-kitab orang lain. Cukup kita beritakan dari Alkitab saja. Apa saja berita-berita kebenaran di dalam Alkitab. Itu yang harus kita beritakan. Jadi jangan jadi kita kekristenan tidak berdiri di atas kesalahan kitab orang lain. Kita tidak berdiri kalau kita tidak menjadikan seseorang Kristen dengan menjelek-jelekan agama orang lain. Jadi kita tidak seperti itu Bang kekristenan. Kita kekristenan berdiri di atas firman kita sendiri. Tuhan kita, Kristus, punya cukup kuasa untuk mengubahkan seseorang. Karena dia sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itulah Alkitab dan kebenarannya Bang.
Jadi kalau kita ini kayak Pak Kacek menjadi Kristen, kalau benar-benar kita ada umat pilihannya, kita ini sudah ditentukan dari sebelum dunia dijadikan. Lalu perjanjian baru katakan bahwa kita harus memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Ya, itu bukan berarti kita yang mengubahkan mereka. Maka itu saya sangat suka, ya ini saya nggak tahu Pak Kacek demikian atau tidak ya, tapi saya suka geli sendiri kalau ada orang katakan, wah saya sudah baptis ribuan orang atau ratusan orang. Itu artinya kita sombong. Itu bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan Tuhan. Sekali Bang. Itu yang Alkitab katakan. Jadi saya sangat senang sekali Pak Kacek masuk dalam keluarga Kristus. Tapi saya mengajak Pak Kacek, ayolah kita menggali firman Tuhan. Agar kita tahu bagaimana kita harus memberitakan firman Tuhan. Jangan kita memberitakan firman Tuhan dengan berdiri di atas kesalahan kitab lain. Tidak seperti itu kita kekristenan, Bang. Kalau kita seperti itu, kita memunafikan Tuhan kita punya kuasa yang dahsyat untuk mengubahkan seseorang. Itu Pak Kacek. Ini perlu saya sampaikan. Karena ya demikianlah dalam firman Tuhan. Itu Pak Kacek. Baik, saya tanggapi ya. Saya tanggapi. Ya, silakan. Iya, saya tanggapi begini. Mempesona. Manusia itu diperintahkan Tuhan harus menyampaikan kebenaran, jangan menyembunyikan kebenaran. Kalau memang di Al-Quran ada ayat yang mengatakan Muhammad dekat dengan Allah, apa itu harus disembunyikan? Demi memuliakan Muhammad. Kalau memang Muhammad mengawini Aisyah umur 6 tahun, apakah harus dibiarkan? Ini Pak Kacek ini tidak berilmu Pak Kacek ini. Sudah diskusi bagus-bagus kok. Ini yang harus diperhatikan. Saya bukan menjelekkan Islam, tapi apa yang saya sampaikan itu berdasarkan ayat, baik Al-Quran maupun Alkitab. Saya tidak membawa manusia ke Kristen, tapi saya membawa manusia kepada Yesus yang benar. Nanti saya tangani dia. Jelas ya? Bang. Jadi kalau memang Muhammad itu ketemu Allah, tolong jelaskan ke publik juga supaya publik tahu bahwa Muhammad itu benar-benar perintah Allah. Iya, jadi begini Pak Kacek. Jadi begini Pak Kacek ya. Kita di dalam keislaman ya. Kita di dalam keislaman tidak pernah mengajarkan bahwa kita ini harus melihat Tuhan saat-saat ini. Dan kita harus menggembar-gembor bahwa untuk melihat Tuhan, ya, untuk melihat Tuhan saya kira Pak Kacek lupa apa kata Yesus. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa, bahkan suaranya pun tidak bisa didengar. Ini kata Yesus loh. Jadi ketika hari ini Anda mengatakan bahwa Anda sudah melihat Tuhan, Anda bertentangan dengan ajaran Yesus. Ya, dengan mau saya sampaikan Pak Kacek, orang-orang seperti Pak Kacek ini yang saya standar gandakan di dalam Kristen itu adalah orang-orang Farisi yang riah, yang sombong. Begitu. Teriak-teriak di mana-mana dengan nama Yesus, dengan nama Yesus. Tapi inilah begini Pak Kacek, sebentar, saya kasih waktu Pak Kacek. Tapi begini Pak Kacek, sabar dulu. Yang berilmu sedikit lah, jangan yang diulang-ulang, yang seperti yang dikatakan Bang Spiderman itu bagus, Pak. Itu masukan buat kepada Pak Kacek gitu. Karena ya sabar Bang Adit ya, sabar. Jadi karena begini Bang, Pak Kacek, ketika saya sebagai seorang mualaf, yang saya juga sedikit paham tentang Alkitab Anda. Ketika saya teriak-teriak di publik, Yesus penyesat, dia tukang sihir. Ditanya mana ayatnya, ini loh ayatnya. Kira-kira menurut Pak Kacek sebagai seorang Kristen senang nggak? Atau Bang Spiderman sebagai seorang Kristen senang nggak? Ketika saya ambil potongan ayat, lalu saya teriak-teriak di publik seperti itu. Ini kita berbicara antara hati ke hati. Kita semua sudah dewasa kan? Oke. Saya tanggapi ya. Ya, yang berilmu sedikit tapi ya. Udah ngomongnya? Ya. Iya. Saya berbicara berdasarkan dalil. Yang pertama Sahih Muslim hadis nomor 30 berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Barang siapa yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, maka menjaga dirinya dan hartanya dari seranganku. Ini kata Muhammad. Izinkan nanti saya counter Pak Kacek ya. Oke. Jadi begini Pak Kacek. Silakan, hadisnya jelas, nomor 30 Sahih Muslim. Silakan buka. Saya tidak pernah berbicara di luar dalil. Saya sudah paham. Jadi begini Pak Kacek, kalau Anda orang bijak dan orang pintar, ketika Anda berdialog pakai etika, ketika Anda sudah berbicara Anda diam supaya nanti kita yang jelaskan juga. Ya.
Nah, supaya Anda terasa mendidik sedikit. Jangan seperti di room-room lain ketika kita masih bicara Anda bernyanyi dan segala rupa macam. Itu bukan seorang terdidik. Malu loh saudara-saudara Kristen Anda yang lagi saksikan. Ya, saya sekian lama saya belum pernah ditegur oleh sahabat-sahabat saya dari Muslim. Tapi Anda sudah sering kali dikritik di tempat ini. Supaya Anda punya malu, pakai etika ketika berdialog. Nah, ketika saya bernarasi seperti itu, ya, Tuhan mengacaukan umatnya untuk berperang, ya, maka di situ ada ayat bahwa sesungguhnya sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh-roh dusta kepada mulut nabi-nabimu. Di situ ada konteksnya itu peperangan antara nabi-nabi palsu dan nabi-nabi Tuhan. Ya. Tuhan mengizinkan untuk si iblis ini turun menggoda mereka supaya jadi peperangan antara Moab dengan bangsa lain. Itu ada konteksnya, Pak. Tetapi itu demi kebaikan. Ketika Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad diperintahkan untuk memerangi, demi kebesaran Allah, demi agama Allah. Saya kira untuk hal-hal peperangan di kekristenan, di ranah Alkitab pun lebih banyak, Pak. Bahkan Yesus sendiri berkata, barang siapa yang tidak mengakui aku sebagai rajanya, ya, bawalah mereka ke hadapanku dan bunuhlah mereka. Tapi kita bukan mengatakan Kristen salah. Ketika Anda mengambil standar ganda, hanya menjelekkan satu ayat, ya. Saya juga punya ayat, orang Yahudi sudah lihat Yesus belum? Bahkan orang Yahudi yang mengambil Yesus untuk menghukum Yesus melalui perantara orang Romawi. Mereka berkata Yesus penyesat. Apakah doktrin ini saya pergi di desa-desa di orang-orang yang belum paham tentang Kristen lalu saya doktrin mereka dengan ayat ini? Anda senang nggak sebagai seorang Kristen? Hah? Orang yang melihat Yesus yang mengatakan Yesus penyesat dan Yesus adalah tukang sihir. Tapi di dalam hati Rahmana Raja, Yesus tetap unggul. Dia adalah nabiku, salah satu nabi yang paling dimuliakan oleh Allah. Sering Anda kopas bahwa Isa lah orang yang didekatkan diri kepada Allah. Ketika Anda menjual ayat-ayat suci Al-Quran dan Anda membenarkan tentang Isa orang yang didekatkan diri kepada Allah, Anda lupa siapa yang menceritakan itu kepada Anda kalau bukan Muhammad SAW. Tetapi Anda selalu memfitnahnya. Maka saya katakan Anda adalah seorang iblis yang berwujud manusia adalah Anda. Maka saya katakan bahwa orang Kristen itu sudah dijelaskan bahwa orang Kristen seperti Anda, ciri-ciri seperti Anda inilah yang saya katakan di dalam Alkitab itu sendiri mengatakan Andalah orang-orang Farisi tersebut. Inilah orang Kristen yang tidak terdidik, inilah orang-orang Farisi. Karena Yesus menyuruh, apabila engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan berdoalah secara tersembunyi, maka Bapamu akan memberikan secara tersembunyi. Apabila engkau memberikan sedekah, diberikan tangan kanan, janganlah diketahui tangan kirimu. Bukan seperti Anda teriak-teriak. Paham? Oke, saya tanggapi ya. Udah? Oke, saya minta bicara sebentar, Pak Aceh. Sudah. Ya, jadi ini Saya tanggapi ya. Saya minta bicara Saya tanggapi. Ya, Rahman Raja. Bang Spiderman dulu, Bang Spiderman dulu, supaya kita. sebentar saja. Oke. Ya, jadi gini Pak Aceh, tadi saya lebih tertarik untuk menggali bahwa kan Pak Aceh tadi katakan Alkitab katakan memberitakan Mic-nya putus-putus, tidak bisa dengar. Mic-nya nggak jelas. tes. Itu bagus, Bang. betulin dulu. Tes. Ya. Itu. Jadi gini Pak Aceh, yang Alkitab katakan itu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya justru tertarik Pak Aceh ini yang dimaksudkan Pak Aceh ini karena sepanjang saya pelajari Alkitab itu tidak ada Tuhan suruh untuk, kan kita baca di perjanjian lama juga Pak Aceh, itu bagaimana bangsa-bangsa tersesat ketika lawan bangsa Israel, Tuhan tidak suruh memperbaiki mereka gitu loh. Yang Tuhan pimpin itu umatnya gitu Pak Aceh. Jadi maksud saya ini begini Pak Aceh, yang kita beritakan itu kebenaran firman Tuhan, bukan dengan membawa lagi kitab-kitab lain yang lain gitu loh, kitab-kitab agama lain atau dewa-dewa lain, kita tidak pedulikan itu gitu Pak Aceh. Jadi kita beritakan saja firman Tuhan gitu loh. Itu yang saya maksud Pak Aceh, kebenaran. Baik, firman saya Tuhan. paham Pak, paham. Oke, saya lanjut ya. Kebenaran atau kekurangan kitab lain, ya silakan. Baik, saya tidak menjelekkan Islam. Saya membacakan ayat-ayat yang ada di Islam. Apakah saya kalau membaca surah 72 Al-Jin ayat 19 saya menjelekkan Islam, menjelekkan Quran? Saya cuma membacakan.
Paham, Saya paham. hanya membacakan. Demikian juga saya hanya membacakan hadis. Ya, dengerin dulu. Saya hanya membacakan hadis Ya. yang ada di hadis. Nomornya jelas dan itu transparan, bisa dibuka di Google. Ya. Demikian juga Alkitab. Saya bacakan di Alkitab. Siapa yang berasal dari Allah pasti mendengarkan firman Allah. Sabar Bang Aditya, nanti saya counter supaya ada kesinambungannya. Iya, Jadi begini, Pak. gantian. Saya kan lagi menyampaikan, saya tidak menjelekkan Islam, tidak menjelekkan hadis, saya hanya membacakan hadis. Hadis itu kan jelas pengarangnya, yaitu Sahih Muslim. Ya, Di sini jelaskan namanya Sunan Tirmizi, itu pengarang-pengarangnya. Jadi hadis Oke, ini sudah, karangan. Pak. Kalau tidak dikatakan ini karangan, maka dianggap oleh orang yang tidak tahu bahwa ini adalah wahyu Allah. Ya. Inilah kekeliruan. Jadi, Masa sih wahyu Allah memerintahkan Muhammad supaya membunuh, kan aneh. Begitu. Oke, Jadi saya meluruskan ini. sabar. Jadi kalau yang tidak paham hadis, tidak paham Quran, udah lebih baik kembali ke kitab masing-masing dah. Oke, saya lagi ya Pak Kace ya. Saya tugas saya yaitu menyampaikan dari Quran, dari Ya sudah hadis. Pak Kace, kita sudah dengar. Jadi bergantian kita bicara. Begini dulu, tahan dulu Bang Rahman ya, biar saya ngomong sebentar aja ya. Habis ini ke Barcelona, begini, biar kita adil ya, merata sama-sama dapat ngomong. Begini Pak Kace ya, yang disampaikan Bang Rahman Raja tadi itu poinnya di sini Pak Kace. Di sini Pak Kace itu jangan memakai standar ganda, itu yang dimaksud Bang Rahman Raja. Yang kedua itu begini Pak Kace ya, yang dimaksud dengan hadis itu tidak ada yang salah, ya kan? Karena memang ya hal yang sama itu dijumpai juga di kitab Pak Kace. Ya bagaimana Bani Amalek itu dimusnahkan, dan itu hak prerogatifnya Tuhan gitu loh. Tidak ada yang salah. Jika manusia itu menyembah kepada selain Sang Pencipta, dia itu menyekutukan Sang Pencipta, itu hak prerogatif Tuhan. Mau apa gitu loh. Dan itu keadaan kami tidak menyalahkan Bible itu, karena memang Tuhan itu tegas gitu loh. Jadi ketika Pak Kace menjumpai hadis yang sama dengan di Bible tadi, Pak Kace juga harus memakai standar yang sama gitu loh. Jangan seolah-olah Pak Kace di sini membangun narasi bahwasanya dengan hadis itu Islam itu digambarkan sebagai agama yang beringas dan segala macam. Tidak demikian. Inilah yang dikatakan Bang Rahman Raja tadi, bahwasanya Pak Kace ini tidak memiliki ilmu gitu loh. Jadi tidak terdidik. Ya itu. Oke, tapi tahan dulu Bang Rahman Raja. Oke, silakan Barcelona dulu ya. Habis itu kita putar Rahman Raja, Spiderman baru Pak Kace. Nah, silakan Barcelona. Iya, sebenarnya jangan dipotong ya. Sebenarnya saya jujur secara pribadi tidak tertarik dengan orang ini karena sudah saya lihat narasi itu berulang-ulang dan tidak berpengaruh kepada muslim awam, itu yang pertama. Yang kedua, ini cuman umur. Jadi umur itu tidak bisa jadikan ukuran standar menilai kedewasaan orang. Ini orang kan sudah berumur sebenarnya, sudah banyak umurnya, tapi kekanak-kanakan. Mohon maaf ya, Pak Kace, silakan Bapak mengkantar, tapi Anda itu tidak punya ilmu Islam, ilmu Quran sama sekali. Tadi saya bercakap bahasa Arab, teman-teman tahu, bahkan dia bilang begini, ngapain mulai bahasa Arab loh? Al-Quran itu pakai bahasa Arab, pakai bahasa kaidah al-Arabiyah Sohihah dari Nahu, Sorof, Balago. Saya bercakap tadi ada bahasa kitab saya pakai, tapi Anda tidak ngerti. Anda hanya pakai bahasa pasaran, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara hadis ya, hadis itu harus jelas takhrijnya, sanadnya bagaimana. Yang saya pernah pelajari, ada 700.000 hadis, itu yang sahih cuma 6.000. Saya ulangi ya, 700.000 hadis itu hanya 6.000 sebenarnya. Bahkan orang-orang orientalis barat itu yang belajar di Madinah, mereka itu juga ngarang-ngarang hadis, makanya ada takhrijnya, sanadnya, makanya dipelajari panjang. Narasi-narasi yang Bapak bawa, Pak Kace ini, mohon maaf, tidak laku lagi. Makanya orang Kristen banyak mengkritik Anda. Tapi begini Pak Kace, saya jujur aja dah. Kayaknya Anda ini orang yang dipasang, settingan, dipolitisasi Anda ini. Kemarin itu ya, Bapak bayangkan tentang kitab kuning yang Bapak narasikan, itu berapa pesantren yang pelajari kitab kuning? Ribuan pesantren loh. Tapi sampai hari ini Anda tidak diproses. Ini pertanyaan besar saya. Karena Anda ini, maaf ya, Anda punya ilmu. Saya tadi berbahasa Arab itu, saya tahu. Saya tidak paham fil madhi, fil mudhari, fil amr, Anda nggak paham. Baru Anda seakan-akan, itu kan bahasa Arab, nanti bisa ngomong sama orang Arab. Loh bagaimana? Kunci ilmu Quran itu bahasa Arab. Itu ya. Jadi saya belajar itu. Makanya saya tanya tadi, kiainya siapa? Anda bilang. Apalagi tadi Bang Rahman bilang tadi, mana ada kiai menyuruh santrinya minta sumbangan? Nggak ada. Panti asuhan itu diberi sumbangan oleh pemerintah. Anda itu memfitnah. Ini yang merusak kekristenan sebenarnya. Saya sepakat dengan Pak Sederman tadi. Cobalah Anda itu baca Alkitab secara mendalam.
Kalau mau Al-Quran fair, kita debat Pak KC, lebih bagus. Tapi saya sudah lihat Anda punya mental ketika berdebat. Kalau sudah kalah, putar musik, bersuara. Ingat, umur tidak ada yang tahu Pak KC. Itu soal Anda mau tersesat, silakan. Itu iman Anda. Tapi ingat, Bapak tidak selamanya muda ya. Pasti ada saatnya nanti Bapak akan rasakan itu. Karena ini hukum alam ini. Oke, lanjut yang lain. Oke, sebelum Oke, saya tanggapi ya. sebentar Pak KC. Saya dulu tanggapi. baru Pak KC. Mutar Saya Pak KC, dulu. Bang Rahmana Raja, Bang Spiderman, baru Pak KC. Nanti Pak KC saya kasih waktu seluas-luasnya ya. Kita Ya, sportif. jadi Bang Rahmana Raja, perlu baru Bang Spiderman. perlu Pak KC ketahui ya. 5 bulan kemarin saya pulang di kampung saya, itu rumah pastori di kampung saya yang ditempati Ibu Pendeta itu saya dengan ikhlas saya pergi sensor kayu, saya suruh orang kasih turun untuk bangun rumah pastori. Ini supaya Pak KC tahu bagaimana kedekatan saya dengan umat-umat Kristen. Ya, saya tidak seperti KC dan saya tidak pernah ke sana langsung bilang, kenapa kau itu penyesat umat? Seperti tadi Pak KC datang langsung mengatakan Bang Aditya ini penyesat. Ya. Itu tanpa Anda sadari Anda sudah menyerang pribadi seseorang. Ya. Anda mengatakan Bang Aditya penyesat. Sejak kapan Bang Aditya penyesat? Yesus, orang yang kenal Yesus yang mengatakan Yesus penyesat pun kami tidak justice bahwa Yesus adalah seorang penyesat. Anda baru hari ini baca Alkitab baru tahu Yesus. Orang yang lahir sama-sama, yang jalan sama-sama Yesus, yang kenal Yesus, yang pukul Yesus, yang mengatakan Yesus penyesat dan tukang sihir. Tapi kita orang Kristen tahu, kita orang Islam tahu, ya bahwa itu ada ayat di dalam kitab Kristen berbunyi seperti itu. Tapi kita tidak menjustice seperti mulut Anda langsung mengatakan penyesat. Anda harus ingat, jangan sampai Anda ini salah satu yang disebutkan Yesus di dalam Alkitab itu ialah orang-orang Farisi. Yang gembor-gembor sana-sini dengan mengatasnamakan nama Yesus, tapi sebetulnya hatinya itu jauh daripada ajaran Yesus. Ini yang saya takuti. Ketika Anda sudah tersesat di Muslim, sudah di Muslim tidak mengikuti apa yang diajarkan Muslim, Anda ikut aturan Anda sendiri menjadi dukung togel. Ketika Anda sudah salah jalan, sudah tidak mengikuti syariat Islam, Anda keluar dari Islam, jadi seorang Kristen pun tersesat di dalam kekristenan. Ini yang saya takuti, ya. Maka saya minta bahwa Anda benahi tingkah laku Anda, sopan santun Anda, berusahalah untuk menjadi seorang yang dewasa. Jangan datang-datang langsung nyung-nyang. Salam saja tidak, langsung berumbrang. Ini cara satu Anda, cara salah satu yang bisa kita katakan, saya sebagai anak kecil pun saya bisa katakan bahwa Anda orang tak terdidik. Di Islam tidak belajar yang baik, di Kristen pun Anda tidak belajar yang baik. Jadi Anda pakai otak Anda sendiri dengan keegoisan Anda, kesombongan Anda, dengan kedurhakan Anda. Mungkin orang tua Anda pun Anda tidak pernah hargai. Lanjut, silakan tanggapi. Oke, sebelum ke Pak KC, habis ini Pak KC ya, Bang Spiderman dulu. Silakan Bang Spiderman, habis ini Pak KC. Nanti saya kasih waktu seluas-luasnya Pak KC. Silakan Bang Spiderman. Ya, saya sekalian mau. Ini bagian saya katanya setelah Rahmana Raja. Saya hanya sedikit saja Pak KC. Ya. Saya sampaikan 3 poin saja. Oke. Saya hanya sedikit saja mau keluar Pak KC ya. Jadi saya ini pesan untuk Pak KC, ada 3 poin yang saya pesankan. Yang pertama, Alkitab tidak berdiri di atas kesalahan kitab agama lain. Yang kedua, Pak KC pelajari Alkitab dengan benar, cintai firman-Nya dan beritakan Injilnya yang benar. Yang ketiga, mungkin ini tanda-tanda yang harus Pak KC renungkan sendiri. Apakah Tuhan bekerja pada Pak KC? Bisa, ini kurang lebih tanda-tandanya. Yang pertama, Pak KC bisa selidiki hati, apakah Pak KC betul mencintai firman Tuhan. Yang kedua, apakah Pak KC merenungkan firman Tuhan dalam setiap nafas Pak KC. Itu 3 poin. Kalau sekiranya Pak KC belum terima, tidak apa-apa, tapi direnungkan saja. Itu saja pesan saya untuk Pak KC, dan terima kasih. Saya mohon undur diri dulu untuk semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Spiderman telah bergabung dan menyempatkan waktunya. Oke, selamat malam juga Bang. Ya, silakan Pak KC. Baik. Yang pertama, saya akan menanggapi si Rahmana Raja. Rahmana Raja ngomong ke saya tadi tidak mengucapkan salam. Makanya kamu itu jangan mabok dengan bahasa Arab. Ketika saya tidak mengucapkan salam dengan bahasa Arab, kamu nggak ngerti. Itu yang pertama. Tadi saya mengucapkan selamat malam kepada Aditya kan. Itu kan ucapan selamat. Makanya Anda jangan mabok agama, mabok huruf Arab. Nyadar sedikit, Rahmana Raja. Jadi kalau tidak mengucapkan bahasa Arab, kamu anggap saya tidak mengucapkan salam. Itu yang pertama.
Yang kedua, kalau memang benar Muhammad itu akan membawa jiwa umat kepada Allah, tolong tunjukkan ayatnya. Siapa di sini bisa menampilkan ayat bahwa Muhammad akan menyelamatkan umatnya atau akan memberikan syafaatul uzma kepada umatnya? Kalau tidak bisa menunjukkan ayatnya, berarti jelas Muhammad KC yang benar, kalian yang salah. Penipu. Karena kalian tidak bisa membuktikan bahwa Muhammad akan menyelamatkan. Berarti Muhammad KC tidak fitnah. Kalau Muhammad KC berbicara atas dasar dalil, baik dari Quran maupun hadis. Tolong kasih naik ayat. Sementara kalian bikin asumsi, jangan dipotong. Matius 27 Saya ayat kan lagi menerangkan. 26, Jangan 62. dipotong dulu. Matius 27 ayat Jangan 62. dipotong dulu. Sampai Oke, jawab. Di mana ayatnya Muhammad menyelamatkan umatnya? Silakan. Rasim ini penipu. Bang Aditya, kasih Jadi kebenarannya mana? Jangan bilang penipu, tapi kamu tidak bisa menunjukkan dalilnya. Nanti saya konter. Sebentar. Silakan dalilnya tampilkan. Sabar, tahan sportif dulu ya. Ini Pak Kaca sudah selesai, Pak Kaca ya, sudah selesai. Oke, Pak Kaca sudah selesai. Iya, karena udah dipotong. Lanjut, silakan tampil dalilnya Muhammad akan menyelamatkan. Silakan tampilkan di sini. Oke, tahan dulu Bang Rahman Raja. Kita rotasi ya, seperti yang kita sudah sepakati tadi ya, biar diskusi ini agak terarah ya, dan bisa enak didengar juga oleh penonton gitu Bang ya. Karena di sini kita berbicara itu tanggung jawab kita kepada penonton juga ya. Oke, saya lanjut kepada Bang Selona. Silakan Bang Selona. Begini Bang Aditya, ini saya besok harusnya ada kerjaan, mohon maaf ini. Saya berani berlarut karena lihat manusia ini. Ini sebenarnya dia sudah nggak laku di tempat lain, yakin saya. Dan bodoh memang dia. Jadi begini Pak Kace ya, kalau Anda betul seorang Islam sebelumnya, Rasulullah Muhammad di Al-Quran itu, dia itu nabi, manusia biasa. Itu yang pertama, jangan potong ya. Jadi surat Al-Ghasyiyah, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihi bimusawwirin illa man tawalla wa kafar. Itu ayat surat Al-Ghasyiyah. Kemudian yang satunya lagi, ma'ala rasul illal balag. Di Islam itu, Rasulullah itu tugasnya menyampaikan. Rasulullah tidak punya hak penuh untuk memberikan hidayah kepada manusia. Setelah dia menyampaikan, sudah, hidayah itu urusan Allah, begitu. Sekarang begini Pak Aceh, bukan soal Rasulullah tidak punya kuasa untuk, dia nabi, manusia biasa, itu harus garis bawahi. Jadi ini logik sekali. Saya ulang ya, fadzakir. Ya, maka ingatkanlah manusia, ya, innama anta mudzakir, tugasmu menyampaikan saja, dan kamu tidak punya kuasa atas makhluk yang lain untuk memberikan hidayah. Pamannya saja, pamannya Rasulullah Muhammad, Abu Thalib, kemudian Huyai bin Akhtab dari Bani Quraidah itu meninggal dalam keadaan kafir. Rasulullah nggak punya kuasa, tapi dia sudah sampaikan kebenaran itu. Innal haq inna zaqul batinal batila kana zahuqo. Sudah jelas mana yang batil dan hak. Itu ayat ya Al-Ghasyiyah tadi, surah Al-Ghasyiyah tadi, Bang Aditya. Kemudian begini, Bang Pak Kace, mohon maaf Pak Kace, Anda ini, cara Anda seperti ini sebenarnya cuma memalukan Kristen. Saya mau bilang Pak Kace, kalau Anda betul Islam, orang Islam itu mau dia mu'alaf dari kecil harus bisa baca Quran dan wajib. Kenapa? Kami punya original teks dan kami harus baca. Misalnya surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Saya bukan orang Arab, tapi saya belajar bahasa Arab karena saya intelektual Muslim. Iya kan? Membaca, jangan akan membaca, mendengar dapat pahala. Itu iman kami gitu loh. Soal Anda mengatakan bahwa Nabi tidak menyelamatkan, iya, dia tidak punya hak, dia manusia, dia Nabi biasa. Yang menentukan itu Allah. Tapi faktanya apa? Coba Anda buka mata lah secara global di Eropa, di Amerika, di Indonesia. Cuma kami tidak kayak rumah bulu nipu-nipu itu, enggak. Jadi Anda tidak punya pengaruh, justru memerlukan orang Kristen. Anda tahu berapa orang Kristen yang sudah mengkritik Anda? Saya tanya Pak Kace, Anda bisa mahwal fil mudhari? Bisa jelaskan Anda itu? Baru saya percaya bahwa Pak Kace paham Al-Quran. Itu jelasan Pak Kace, jawab dulu Pak Kace. Mahwal fil mudhari. Oke, saya jawab ya. Jadi Anda ini jangan menuduh orang lain menipu. Ya, kalau tidak ada orang yang merasa tertipu, kalau tidak ada orang yang dirugikan, melapor polisi. Jadi Anda jangan sembarangan mulut menipu. Sekarang begini aja, kalau memang Muhammad KC tidak berilmu, sanggah aja pertanyaannya, buktikan di mana ayatnya Muhammad itu akan bisa menyelamatkan. Kamu sudah mengakui bahwa Muhammad manusia biasa tidak bisa menyelamatkan. Jadi untuk apa didoakan siang malam? Itu jawabannya ya. Kalau Anda paham Islam,
Itu yang Anda mau Tunjukkan aja salawat ya. dalilnya. Allah, iya dalilnya Oke, tadi. oke. Dalilnya tadi Anda paham enggak? Sekarang begini Pak Kace, mahwal Ya, fil oke, mudhari'. oke, saya Kalau tanggapi. Anda Saya paham Anda bisa dalilnya jawab, itu karena saya ini sudah lama, tahu gini, bahwa Bang tidak Adi, ada saya tidak ayatnya jawab Muhammad pertanyaan bin saya. Abdullah di Al-Quran. Bahwa saya tahu Muhammad bin Abdullah itu seorang pemimpin perang Badar. Sebentar dulu, satu-satu ini ngomongnya. Sabar, saya mute dulu, sorry. Saya mute dua-duanya. Bentar Pak, bentar Bang Adi ya. Bang Adi ya, ini orang tidak punya ilmu. Saya tidak percaya dia paham Al-Quran. Kalau dia tidak jawab mahwal fil mudhari', mahwal fil amr. Jawab dulu itu, baru saya percaya bahwa dia paham Al-Quran. Kemudian begini, saya sudah jelaskan tadi kan Bang Adi ya kan. Rasulullah itu tidak punya hak untuk menyelamatkan orang. Dia hanya memberikan apa? Dia memberikan apa ajaran Islam. Soal hidayah itu urusan Allah. Jadi, Ma'ala rasul ilal balak. Kan begitu. Jadi urusan Allah itu. Lanjut. jadi begini ya. Jadi begini. Saya ketika jawab sedikit mengatakan- ya. Anda mengatakan Sabar, fi'il sabar. amar. Fi'il amar itu artinya perintah pekerjaan, perintah yang harus dilakukan, itu fi'il amar. Itu bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya fi'il amar. Fil mudhari saya tanya, fil mudhari. Udah Ya. gak penting didengar publik. Ini kan didengar Ya, publik itu- nih. ini Itu kan yang hal-hal yang gak penipu, penting penipu. muter-muter di situ Penipu ini, aja. penipu. Oke, Jadi sebentar, berbicara itu harus yang terarah dong. Iya, iya. Oke, saya Kamu lagi- ini saya mau lagi. mengalihkan dari pertanyaan di mana ayatnya Muhammad itu akan menyelamatkan atau memberikan Iya, oke. syafaat atau memberikan Jadi berkah. Di mana begini. ayatnya? Jawab itu Ya, aja. jadi begini Pak Saya Kace. kunci ini Pak Kace pertanyaannya. dengar. Pak Kace dengar ya. Sabar, saya mute dulu dulu. Sabar. Saya mute semua. Begini. Tadi kan begini, jadi narasi-narasi yang diulang ini tidak mendidik ini ya seperti ini ya. Tadi kan sudah dijawab oleh Bang Selona, itu cukup jelas sekali ya. Di sini jadi Pak Kace jangan mengulang-ulang narasi yang basi begini loh, kan sudah dijawab oleh Bang Selona itu bahwasanya yang menyelamatkan itu memang bukan Nabi Muhammad dalam Islam itu loh, jangan dipaksakan. Yang menyelamatkan justru ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itulah yang menyelamatkan. Jadi clear masalahnya. Jadi nggak usah diputar-putar terus gitu loh. Kasihan juga sih yang nonton itu. Oke, sekarang saya kasih kesempatan Bang Ramana Raja ya sebelum Batu Karang dengan Mbak Boy. Setelah itu ke Pak Kace. Silakan Bang Ramana Raja. Oke. Jadi begini, inilah suatu apa namanya tontonan yang sangat menarik ketika kita melihat orang yang kita anggap sebagai dewasa yang mendidik tapi sebetulnya tidak mendidik. Ketika Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak dapat menyelamatkan, dia seorang nabi, ya perlu Anda pahami, dia seorang nabi. Bahkan Yesus sendiri pun berkata dengan hal yang sama, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan dia yang mengutus aku. Datangnya hari kiamat aku sendiri pun tidak tahu, melainkan Bapa yang di surga. Ya, hai orang Israel, ya Tuhan kita itu Allah, Tuhan kita itu Esa, hanya kepada Dialah engkau berbakti. Ya, bahwa kita harus mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah dia utus. Ini poin kedua. Dan poin ketiga, supaya perlu Pak Kace ingat baik-baik ya. Pak Kace ini selalu menunjukkan apa namanya kecerobohan dia, keangkuhan dia di hadapan publik ini. Tadi mengatakan bahwa ini di publik ya. Bahwa coba Bang Aditya kasih naik apa Matius 27 ayat 62 sampai 66. Begini sudah Bang Ramana Raja. Kita kompas yang yang lebih kepada tema kita aja lah ya. Jadi perlu pakai nggak usah pakai ayat dulu lah. Perlu pakai ingatkan, perlu saya ingatkan untuk Pak Kace ya. Ketika Pak Kace mau jadi seorang Kristen, itu dia murah hati, ucapannya juga lemah lembut, penuh kasih. Bukan arogan seperti Pak Kace, bukan sifatnya orang Kristen. Perlu saya sampaikan ya. Tetapi yang ada saya lihat ini Pak Kace ini yang dijadikan iblis untuk menghujat Kristen juga tanpa Anda sadari ya, tanpa Anda sadari begitu. Anda sudah tahu bahwa pertanyaan ini pasti ya tidak akan ada jawabannya. Ketika saya bertanya kepada Anda ya, Anda tidak akan bisa menjawab. Kalau saya bertanya tentang Alkitab, Anda pun tidak bisa jawab karena selama ini ketika saya bertanya tentang ayat Alkitab, saya tanya lain, Anda jawab lain, dan itu terbukti. Ya. Dan malam ini supaya diketahui penonton, kalau si Pak Kace ini paham dengan Alkitab, saya Rahmana Raja, saya mau kita bahas mengenai kitab dia, siapa yang lebih paham tentang kitab dia. Kalau masalah Al-Quran, Pak Kace tidak paham Al-Quran. Dia cuma pintar baca, potong-potong ayat-ayat, tapi dia tidak pintar untuk bacanya. Saya akan buktikan bahwa apa yang kamu katakan itu tidak ada kebenarannya. Bahkan saya akan pojokkan kamu menjadi seorang
Farisi di dalam kekristenan. Ya, saya tidak menjudge semua Kristen itu orang Farisi, tetapi ciri khas seperti Anda inilah yang dikatakan Yesus. Ya, bahwa masa-masa akan datang, orang-orang akan bernubuat menggunakan namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Nah, dan disitulah Yesus akan mengusir kalian. Ini tipe-tipe seperti KC. Ya, teriak-teriak di depan umum. Nah, itu bukan ajaran Yesus. Bukan yang kamu tunjukkan, bukan ajaran Yesus. Begitu. Karena apa? Saya lebih lama di dalam Kristen daripada Anda. Oke, sudah Bang Raja ya. Oke, habis ini Giliran ke saya Pak ya. Sebentar, Giliran saya. Pak Tukarang dulu, baru ke Pak Kacek. Kasihan juga ya. Habis ini. Oh ya Pak Kacek. udah. Ya, Yaudah. Pak Tukarang juga teman seiman dengan Pak Kacek. Saya juga ingin mendengar pendapat Pak Tukarang ini. Apakah? Oh, saya belum, Bang. Baru datang. Sabar dulu Bang Boy. Apakah Bang Batu Karang ini sependapat dengan Spiderman tentang Pak Kacek atau justru sebaliknya? Silakan Batu Karang. Saya ingin dengar kejujuran teman-teman kita yang Kristen. Silakan Bang. Apa salahnya Pak Kacek ngomong? Nggak ada salah. Ya bangun narasi dulu Bang. Ya kalau begitu ya tidak ini susah Bang. Ya, Terima kasih, mantap. Tidak ada dia salah. Dia bicara begitu di YouTube. Tapi kalau secara pribadi ketemu manusia dengan orang lain dia nggak begitu. Terus kalau dalam hal berdebat begini, diskusi begini, nggak usah nuduh orang lah. Lihat diri ini sendiri Bang, dulu. ya ini lagi tidak berilmu ternyata orang satu ini. Sudah kita plastik ini. Sama juga dengan KC ini. Ini Bang. Ini Bang. Jadi ya sudah. Sudah begini. Kamu siapa kamu orang mana aja? Kamu bukan punya channel. Kamu diam nih bicara saya. Time saya bicara. Kenapa kamu Udah. kirtak saya? Kamu Udah, pikir saya pengecut giliran kayak saya Kacek udah, yang jangan alamatnya ribut, saya jangan ribut. takut dikasih tahu? Stop, giliran saya. Giliran saya bicara nih. Bicara sekarang. Teman. Saya bicara. Teman-teman, giliran saya ada bicara nih. Kamu mau Begini. kirtak saya, kamu pikir saya pengecut seperti Kacek? Iya. Begini, Rahman Raja, stop dulu, saya bagian bicara. Kata Aditya, Aditya hormati dong. Aditya ini kan apa namanya moderator kita nih. Sebentar dulu Pak Kacek, tahan dulu. Begini. Ya oke, karena Batu Karang ini tadi tidak beres ini. Ya silakan Pak Kacek. Waktu Anda Pak Kacek. Tapi Nih, ya begini. Oke, terima kasih. Terima kasih Aditya. Jadi gini, saya akan mengulang kepada beberapa hari yang lalu Rahman Raja memberikan doa nubuat. Doa nubuat katanya Rahman Raja dari Quran, padahal itu hadis. Temennya yang menyatakan bahwa itu hadis ya. Jadi di situ Rahman Raja kejedoran itu. Dia mengatakan cari surat apa ayat berapa, coba terjemahkan. Saya dulu itu doa nubuat itu doa ngundang jin itu dulu ya, untuk pengen kaya. Kalau pengen tahu ya, doa nubuat itu doa pengen kaya. Jadi Anda mengatakan itu dari Quran, padahal itu hadis. Makanya sampai botak akan dicari doa nubuat nggak bakal ketemu karena dari hadis. Nah, Anda itu mengetes saya dengan membacakan doa nubuat. Iya, itu kamu diam dulu, saya jelaskan. Udah kejedoran kamu. Saya jelaskan. Diam dulu. Kamu itu udah kejedoran ngetes saya, tapi kamu yang salah nggak ngerti Quran. Udah jangan dipotong. Jadi begini, iya sabar, sudah. Kamu sudah jelaskan, jadi saya lagi. Jadi begini. Ya, bahwa di dalam kandungan doa nubuat itu ada terbawa kalimat-kalimat Al-Quran yang terdapat di surat Al-Baqarah. Saya tidak mengatakan itu semua itu ayat Al-Quran, tetapi ada kandungan-kandungan potongan ayat Al-Quran yang tercantum di dalam doa tersebut supaya Anda paham. Jadi Anda lah yang tidak paham. Begitu sekarang, kemarin kan kagak. Kemarin saya mau jelaskan bagaimana Anda sudah bernyanyi. Kagak, kamu itu nyerocos doang, muter-muter. Kemarin kan sudah saya bilang. Iya, suruh terjemahkan. Kemarin kan saya sudah itu bilang, memang ayat itu saya bilang, hafal, tapi itu, memang terjemahnya itu, memang saya nggak dicari-cari gitu, karena nggak penting. Kalau Anda paham tentang doa itu, terakhir doa itu kan mengatakan bahwa kami telah menurunkan Al-Quran sebagai obat dan penawar untuk muslimin dan muslimat. Apakah itu tidak termasuk ayat-ayat Al-Quran? Cuma Anda saja yang tidak paham, hanya mau mencari kesalahan harusnya orang. Tunjukin ayatnya di surat apa, ayat berapa gitu loh. Oke, tahan dulu. Ini tadi sudah asik tadi ya, kita rotasi dan sudah bagus tadi ya, biar penonton juga enak dengar ya. Nah, sekarang saya ke Barcelona, habis itu ke Bang Boboy ya. Oke, lanjut Barcelona. Silakan Barcelona. Jadi begini, sekali lagi ya, saya tidak tertarik berdebat dengan Pak Kacek ini. Saya hargai dia orang yang lebih tua ya, orang tua lah. Bagaimana mungkin dia mau kaji Quran, ilmu tafsir yang nggak paham, nahwu shorof nggak paham, balaghah nggak paham, ma'ani bayan nggak paham dia. Jadi sangat
marah kalau orang misalnya memahami Al-Quran sementara tidak paham ilmu alanya. Apalagi bicara hadis, takhrijnya. Saya ulangi ya, 700.000 hadis itu hanya 6.000 saja yang sahih. Makanya kami itu Islam terbuka, sangat terbuka dengan kritikal hadis. Boleh dikritik. Makanya kami cari sanadnya, takhrijnya bagaimana. Ada maudhu, ada doif, ada qawi. Itu semua dipelajari. Tapi dia ngerocos, potong-potong ayat. Makanya tadi saya sudah paham ketika saya berbahasa Arab, saya sudah bisa ukur DP kemampuan berbahasa Arab. Dan saya berani katakan bahwa orang ini penipu ini. Dia bukan dari pesantren, yakin saya. Kalau orang dari pesantren itu dia belajar kitab, dia nggak begitu bahasa Arabnya. Mungkin dia ini bahasa apa Arab pasaran, Ami ya, mungkin pernah kerja di Arab, itu aja. Dan kami ya, kami terbuka dengan kritik tentang hadis sekali lagi, nggak ada masalah. Tapi sanadnya jelas, konteksnya jelas, itu yang kita ingin. Kalau misalnya narasi yang dibangun kan itu terus itu dari kemarin kan sudah saya jelaskan tadi, ya kan? Tidak ada memang ayat Al-Quran yang mengatakan Rasulullah Muhammad itu menyelamatkan. Khoi bin Akhtab An-Nadori itu saja DP mertua tidak bisa dia sudah sampaikan kebenaran tentang Islam, tapi meninggal dalam keadaan kafir. Begitu pamannya Abu Thalib. Memang Rasulullah kan manusia biasa, nabi biasa kayak yang lain. Hidayah itu dari Allah, jelas. Mau dibantah gimana lagi? Dan itu diulang-ulang. Nah sekarang gini deh, coba kita lihat secara global dan Indonesia lah, ya kan? Kalau memang Anda, kenapa orang-orang intelektual bisa pilih Islam? Ini apple to apple ya. Kiki Fatma dengan Deddy Corbuzier. Kan begitu logikanya. Felix Xiao. Apa kita orang bodoh? Kan tidak. Itu pakai logik akal itu. La dina liman la akla lahu. Tidak beragama, tidak berakal. Sekali lagi saya bilang, orang kayak KC ini saya rasa dia punya backing ini orang ini. Dia disetting ini. Untuk merusak ini orang ini. Karena orang Kristen sendiri banyak memprotes dia ini. Banyak, serius. Dan dia itu kan dia lawan juga. Apa dia bilang? Saya mengabarkan ini. Mana ada orang Kristen tidak terima dia. Sampai di channel-channel lain itu udah diterima orang manusia kayak gini. Karena nggak laku lagi. Orang Kristen penipu saja yang ikut KC, yang bersatu iya, dengan KC. Terus satu dia, simbol-simbol Islam masih dia pakai. Coba lihat, masih pakai songkok, pakai baju kayak baju muslim, kemudian suaranya dibesar-besarkan. Tapi tidak ada dampaknya. Ini orang sebenarnya, dia masuk Kristen ini cuma urusan perut, yakin saya. Sama dengan Seven Ibrahim kan begitu. Waktu sebelum jadi Kristen, miskin. Oh, ini ada banyak saksi lah temannya di Zaitun. Pas jadi Kristen beli mobil. Loh. Sekarang kalau saya kasih bukti kamu mau apa? Berani nggak kamu? Saya kasih bukti gimana? Saya tantang kamu. Jangan main-main bro. Kamu bukti apa? Saya Ibrahim. Sebentar, Ini orang ini nggak punya. Ini orang jangan main-main kamu. Kamu bilang saya fitnah kan? Kalau nggak benar kan? Masa nuduh kamu? Begini, sekarang gini, kalau saya nuduh berarti saya fitnah kan? Batu karang kan? Saya fitnah berarti kalau saya nuduh. Berarti nggak betul kan? Kalau saya buktikan gimana? Manusia geblek ini. Parah. Lanjut. Kamu yang geblek nuduh-nuduh aja orang. Kamu tuduh semua. Sebentar, nanti dapat giliran bicara. Itu fakta. Fakta itu. Ini manusia ini gimana sih? Saya ngomong dipotong orang kamu diam. Sekarang saya motong kamu marah. Enggak gini, kamu tidak punya dasar. Kalau saya bilang, saya enggak nuduh, itu fakta. Saya buktikan, kamu apa kalau saya buktikan? Gimana? Saya tantang kamu. Sudah Pak. Itu kan makanya. Kita sudah paham dengan mereka. Iya, lanjut. Saya sudah paham. Oke, begini, sabar, tahan dulu. Kita habis ini Bang Boboy, Bang Rahman aja, baru Batu Karang ya. Oke, silakan Bang Boboy. Lanjut Bang Boboy. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sekalian ingin menyampaikan juga mengenai tema kita ini, kualitas murtadin dan kualitas mu'alaf. Kalau saya melihat dari kualitas mu'alaf seperti Ustadz Kainama, Kang Aristo, Pak Dondetan, dan Evangelis Jonathan Nandar, mereka termasuk mu'alaf cerdas karena mereka menguasai bahasa asli dari Alkitab, yaitu bahasa Ibrani. Dan ini juga kalau saya kata dengan secara objektif, mereka termasuknya orang-orang cerdas, pintar, dan berpengetahuan, termasuk dalam kritik teks. Sudah enggak level debat, tapi kritik teks itu paling tertinggi levelnya. Dan kok saya perhatikan, mohon maaf, kualitas murtadin Indonesia, terutama yang dihadirkan Pak Yusuf Manubulu, yang selama ini saya sendiri juga pernah berbincang-bincang juga langsung dengan narasumber yang murtadin itu, ngaku-ngaku murtadin.
Itu mohon maaf, saya katakan memalukan sekali. Nggak ada sejarahnya dalam Islam itu orang yang dulunya Islam itu nggak bisa menyebutkan rukun iman. Saya pernah bertanya itu. Dan itu jadikan kontennya Bang Bantri, sampai sekarang ada videonya itu. Dan kalau saya lihat kualitas-kualitas apologet yang ngaku-ngaku yang murtadin kayak Fatimah Sedekah, yang baca surat Al-Falaq tapi yang dibaca An-Nas, ya kalau saya perhatikan sih rata-rata, mohon maaf ya, murtadin ini tuh bukan murtadin. Mereka hanyalah orang Kristen lahir, tapi ngaku-ngaku dulunya seorang Muslim. Kalau saya perhatikan rata-rata seperti itu. Kok yang sedikit cerdas itu kok saya rasa Pak Safiuddin agak cerdas itu lumayan. Tetapi kalau saya perbandingkan dengan dialog, dia kalah. Dia emosional. Dia kalau setelah baca Al-Quran pun juga lancar. Kalau tadi dia dulu ngaku guru besar tapi tidak kompeten dengan bidangnya, memalukan itu saja. Ya, kalau saya perhatikan saat ini memang kualitas murtadin odong-odong Indonesia, mohon maaf, itu memalukan sekali. Jadi yang ngomong ini bukan dari pihak saya Islam saja, tapi dari pihak Kristen. Yang jujur saya akui kejujurannya sangat hebat, nggak standar ganda. Ya seperti kita beri contoh Pak Pendeta Muri Walianto. Dia mengakui dia hatinya nggak sejahtera. Kenapa murtadin ini hanya bikin sensasi saja, bukan karena atas nama Yesus, tapi mereka hanya mengincar duit, mengincar donasi agar mendapat banyak pundi-pundi rupiah. Itu fakta. Dan dua Kristen yang saya kagumi kejujurannya, Chandra Batas dan Pendeta Muri Walianto. Saya jujur kagum mereka berdua ini. Mereka beda agama dengan Muslim, mereka juga apologet, tapi mereka berani jujur, berani berkata kebenaran, nggak standar ganda, nggak membela yang salah. Itu yang jujur saya akui. Ini namanya Kristen sejati, nggak Kristen abal-abalan. Hanya karena suatu kebencian pada suatu agama, dia rela membela orang-orang penipu-penipu yang mengincar duit di zamannya sulit kayak gini. Itu aja, Bang Adit. Saya izin pamit juga. Sekarang posisi statement ini, karena sudah mau jam 12 malam, nanti takutnya nggak sholat subuh, saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum saya ke Batu Karang, Ramana Raja dulu, Bang. Silakan, Bang. Habis di Batu Karang. Silakan, Bang. Ya, Bang Ramana Raja di monitor. Tes 1 2 3. Tes. Halo, Bang Ramana Raja. Oke, silakan Batu Karang. Jadi gini, mau apapun pendapat kalian tentang murtadin itu terserah kalian. Tapi kan yang murtadin itu yang melakukan sendiri. Mereka juga bersuka cita kok, bukan bersedih-sedih. Ya, jadi mau apa pendapat begini begitu kami yang Kristen ini nggak percaya mengata-ngatain murtadin. Mereka juga kan perlu hidup. Mereka juga perlu makan. Jadi apa salahnya? Nggak ada masalah. Sekarang mau ngasih, nggak mau sudah. Bukan dipaksakan juga kok. Apa Pak KC pernah maksa-maksa? Kan enggak. Itu aja dari saya. Oke. Saya juga mau istirahat dulu ya. Makasih. Makasih Pak KC. Malukan orang. Oke, makasih. Gak punya ilmu ngomong ya. Oke, giliran saya ya, Aditya. Saya. Tadi kan giliran saya. Aditya udah, giliran saya terakhir. Setelah Batu Karang kan saya tadi. Saya. Ya, begini. Saya akan menanggapi Selona. Saya dulu Pak KC. Perlu Selona. Dia meramana aja itu bagian saya. Kamu kan tadi di atas. Selona, saya menanggapi. Itu kamu bilang tadi harus pakai ilmu alat sorob nahu. Sorob nahu alat itu untuk membaca kitab kuning, kitab gundul. Al-Quran tidak perlu pakai itu. Karena sudah ada kasrah domahnya. Jadi itu sudah lengkap. Al-Quran itu tinggal baca. Setelah dibaca, diterjemahkan. Setelah diterjemahkan, mengerti, tinggal dilakukan. Itu maksudnya. Kamu aja muter-muter Jadi sorob nahu itu gunanya untuk membaca. Jurmiyah itu ilmu alat. Alat membaca kitab yang gundul.
Ya. Jadi Anda mesti tahu fungsinya huruf nahu. Ya, jadi saya Ilmu dulu. bayan ma'ani balago. Nah, ilmu bayan ma'ani balago itu Ya, untuk sudah. berdebat kalau kamu kalah, yaitu larinya ke asbabun nuzul, Ya, terus jadi perawi. saya Itu lagi kan kaji. dalil-dalil ngeles itu. Kalau pengen Ya, tahu, ya. jadi saya Balago begini. itu untuk berdebat. Paham saya. Coba Pak Aditya kasih orang yang tahu berdialog. Coba kasih tenang orang yang tahu berdialog. Dari tadi Pak Kaci ini tidak pernah sedikit pun dia mengajarkan tentang Alkitab. Yang ada saja ngorocos sana sini. Lanjut Ya. Bang Ramana, baru saya. Terus lanjut. Nah, Enggak, karena kan Ya, tadi jadi sudah begini, saya, ya. bagian saya kamu Ya, kamu diam dulu. potong-potong. Ya, karena Ya, kalian tidak kamu mau diam dengar. dulu. Ya, saya paham. kan kamu sudah jelaskan Ya, tentang saya tadi. mau Ya, menerangkan jadi dipotong karena menyudut Sudah, kepada karena- Muhammad. Begini aja, kalau memang benar Islam itu benar, Muhammad akan menyelamatkan supaya tidak banyak orang tersesat. Tunjukkan ayatnya. Oke, Di mana Muhammad saya akan akan menyelamatkan? Ya, Udah, saya akan jawab. Udah ada ilmunya. Udah ada ilmunya nih. Bukan. Silakan kita closing Begini Bang Aditya supaya paham. Ketika dia mulai minta titik terakhir dia hina Islam, langsung dia kabur. Kita tidak dapat menyangganya. Harus paham itu. Udah, Harus Bagus paham. masukannya, Harus ya. paham. Betul. Ya. Dia selesai hina selesai. Sebentar nanti dia jadikan konten di sana. Makanya tadi itu kan tadi kan saya seharusnya kasih tahu dia supaya saya mau counter dia. Tuduhan dia itu ada alat yang untuk saya bisa counter dia. Kenapa di-kick saya Aditya? Goblok lu. Jadi Awas lu masuk ke Pak tempat Kace. gua. Ya, Di-kick juga sekarang nanti. saya. Ya, sekarang begini. saya. Jadi begini. Ya, sabar Bang Aditya, saya counter dulu. Sabar. Jadi begini, Pak Kace mengatakan Nabi Muhammad tidak dapat menyelamatkan, alhamdulillah karena dia seorang nabi. Sekarang kita berbalik kepada Tuhan yang penyesat, ya. Di dalam Injil Matius tertulis bahwa di Matius 27 ayat 62 sampai 64. Di situ dia jelaskan bahwa Yesus adalah seorang tukang sihir. Ini ada ayatnya, datanya lengkap, ya. Yesus adalah tukang sihir dan dia adalah penyesat. Nah, dan hanya satu-satu Tuhan yang menyembah iblis, hanya Yesus. Karena iblis berkata, satu kali engkau menyembah aku, akan kuberikan ya kerajaan dunia kepadamu. Satu-satu Tuhan, ya. Tuhan di muka bumi ini satu-satu Tuhan yang diyakini Kace. Yang disuruh menyembah iblis hanya Tuhannya Pak Kace. Dan ini ada ayatnya. Saya pakai narasi Pak Kace. Supaya orang Kristen semua tahu di sini. Sekarang saya seorang mualaf, saya pun akan lancang dan saya akan otak-atik kitab kalian. Apa sih? Saya paham, saya hafal semua. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bukan kayak Kace. Saya betul-betul orang Kristen, bukan odong-odong kayak Kace. Sampai saat ini saya masih tambahin ayat itu apa? Katanya Yesus menyelamatkan. Tambahin ayat itu apa? Iya. Kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Ya, sabar saya counter dulu. Kalau hanya Alkitab, saya nyanyikan Alkitab di sini. Bukan kayak Kace. Kace tidak paham Alkitab. Ini baru mualaf yang benar-benar mualaf. Paham dengan kitab. Alkitab. Jadi kalau kita mau luruskan, hanya satu-satunya Tuhan yang disuruh menyembah iblis, hanya Tuhan Yesusnya Kace. Dan hanya satunya Tuhan yang disebut penyesat oleh orang yang sama-sama dengan dia, yaitu Yesus. Supaya diketahui orang Islam, ketika kalian mau mengikuti Tuhan yang penyesat dan tukang sihir, silahkan masuk ikut Pak Kace. Itu. Dan yang pertama, hanya ajaran setan iblis yang menggantikan dosa orang lain dengan darah. Itu adalah ajaran-ajaran sesat yang sudah dijelaskan di perjanjian lama. Jadi hanya umat yang menyamakan Tuhan dia dengan seekor domba, hanya orang Kristen. Seperti Pak Kace ini. Supaya semua umat ini tahu. Itu. Bahwa ada ayat, kita berbicara tentang berdasarkan ayat. Ya, bahwa satu ayat, dua ayat itu bukti yang valid bahwa Yesus adalah penyesat dan tukang sihir. Ya, ini Kace, saya akan ampuraduk kau punya umat nanti. Oke. Supaya kau paham. Begini. Sekarang saya akan lantang seperti Anda. Ya, begini. Tahan dulu Bang Rahman aja. Kalau pertanyaan sudah dijawab, tadi jangan diulangi lagi, membosankan gitu loh kan. Ditanya kalau Nabi Muhammad itu tidak menyelamatkan, kan sudah dijelaskan sama Bang Barcelona panjang lebar gitu loh kan. Hargai dong jawaban teman-teman kita kan. Kalau tanya lagi apa tuh kayaknya rasanya nanti penonton menilai kita deh yang berdebat ini aduh nggak ada kualitas gitu loh, malu sendirilah. Oke, ini mungkin saya kasih kesempatan siapa ini ya, ini rotasinya sudah acak-acak ini ya. Pak Kace lah dulu, silakan Pak Kace, bicara mana aja. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Ditya. Jadi Selona itu tidak menjawab tentang Muhammad akan menyelamatkan di mana itu karena dia hanya membahas tentang
ilmu alat, sorob nahu, itu yang dia sampaikan. Tidak menjawab Muhammad menyelamatkan. Jadi kalau Anda mengatakan tadi sudah dijawab dengan sederhana, parah orang makanya sorob nahu itu adalah kitab untuk membaca kitab gundul sebenarnya. Saya jelaskan Jadi, itu. Barangkali banyak orang yang mendengar yang belum tahu. Oke, saya jawab si Rahmana Raja begini. Yohanes 14 ayat 3 mengatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini jaminan dari Yesus. Pengikut Yesus itu akan pasti masuk surga. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat yang ketujuh, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Jadi Yesus itu jalan keselamatan. Kalau tidak ada melalui Yesus, tidak akan masuk surga, binasa. Kemudian ayat 7-nya, kita melihat Yesus karena melihat Tuhan. Karena ayat yang ke-10, tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, kata Yesus. Apa aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jelas, tidak percaya Yesus, mati binasa masuk neraka. Muhammad tidak ada ayatnya masuk surga. Ya, Muhammad tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa Muhammad masuk surga. Karena Muhammad sekarang masih mati di Madinah, masih dikubur di alam kubur, di alam barjah. Dikunjungi oleh para jemaah haji setiap tahun. Begitu. Oke, saya lagi ya. Oke, saya lagi. Silakan counter. Sebentar, Oke, dulu Bang Rahman aja. sabar, ini mengenai kitab dia, jadi saya counter dulu kitab dia. Oh, ya, Bagus ini, kalau dia bicara kitab dia. Nah, jadi begini Pak Kace. Pak Kace pengikut Yesus, yakin? Saya tanya Terus, kalau dijawab lagi, potong lagi. Terus, lanjutin dulu, sampai selesai dulu. Nanti saya nyimak. Wih, rame nih. Rame nih. Lanjut, Bang Ramana. Ayo lanjut dulu. Jangan kamu bikin perangkap. Jangan kamu bikin skema. Supaya masuk perangkap kamu, nggak mungkin saya tahu tujuannya. Oke, dia dulu. Silakan. Ya, giliran Rahmana Raja. Iya. Iya, silakan. Saya ya. Oke. Pak Kace, saya tanya. Ya, saya tanya. Pak Kace benar-benar pengikut Yesus? Apa itu cuma itu? Saya jawab ya. Iya, jawab. Iya, saya pengikut Yesus. Oke. Saya tanya, di mana ajaran Yesus untuk mengikuti Yesus dan menyembah Yesus? Di mana ajaran Yesus untuk mengikuti Yesus? Silakan jawab. Di Alkitab. Alkitab mana ayatnya Yesus berkata, aku Yesus, ikutlah aku. Oke, yang lain. Pak Kace tidak bisa jawab. Oke, silakan Bang Peter. Bang Peter, silakan Bang. Ya. Nambahin ayat itu kata Pak Kace, Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Sebenarnya yang menyelamatkan sudah dijelaskan sama Bang Selona tadi. Ajaran Nabi Muhammad lah yang menyelamatkan. Itu. Kalau Nabi saya sedikit ya. Manusia. Bagaimana mungkin ajarannya bisa menyelamatkan? Muhammad sendiri tidak selamat. Ya, seperti kata Yesus sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi Dia yang mengutus aku. Itu yang bisa menyelamatkan, kan? Kalau Pak Kace bilang cuma Yesus yang bisa menyelamatkan, itu bohong. Yesus sendiri aja bilang kalau Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Jelas di situ. Ya, oke. Silakan Bang Jadi, ya, jadi Bang Aditya sebentar. Dua kata dulu. Nah, saya mau tanya ke Pak Kace, jawab yang jujur. Anda mau bertuhan kepada Tuhan yang disembah oleh makhluknya, atau Anda mau bertuhan kepada Tuhan yang digantung makhluknya? Tentukan pilihan Anda. Oke, saya jawab ya. Saya akan bertuhan kepada Tuhan yang menjelma menjadi manusia, bisa dilihat, bisa didengar firman-Nya. Saya tidak akan bertuhan kepada batu berhala Ka'bah. Jelas ya jawabannya. Kalau begitu,
Yesus penyembah berhala, karena ketika Yesus bersujud menghadap bait suci Allah itu kan hanya bangunannya dibangun oleh Salomo. Berarti Anda dan Yesus juga penyembah berhala ya. Oke? Ayo. Kalau Yesus itu Tuhan, saya kenapa bisa dia harus berbicara bersujud menjawab menghadap keamanan bait suci raja. Allah? Sedangkan bait suci Allah itu hanyalah sebongkah batu Ini, yang Pak dibangun Kade. oleh Salomo. Yesus saja loh di Alkitab loh dikatakan bersujud. Kemana Yesus sujud? Ayo. Kepada siapa Yesus sujud? Nih, Pada Ramalan Raja, saya bangunan jawab bait Anda suci ya. Allah yang dibangun Salomo. Nah, Oh, cari ayatnya. Kepada siapa Yesus sujud? Oke, nanti saya cari dulu ya. Tenang. Oke, Bang Aditya, sambut dulu yang datang, baru datang. Oke, makanya Pak Aceh, jangan ketawa dulu Pak Aceh. Makanya Pak Aceh, sebelum mengkaji kitab lain, belajar kitab sendiri dulu, biar tak kelabakan seperti ini. kalau masalah Alkitab saya goreng kau minta-minta. Nanti donasinya hilang nanti. Oke. Ya. Jadi benar Ya. apa yang dikatakan oleh Bang Spiderman tadi, sebelum masuk ke ranah dunia apologet itu sebaiknya para murtadin itu ya belajar Bible itu sendiri. Oke, begini karena Pak Aceh sudah keluar ya, tidak bisa jawab ya, kita anggap kabur dia. Oke, sekarang kita closing aja ya, 2 menit ya. Soalnya daerah saya boleh saya dulu Bang Adit ya. Ya, silakan Ya, malam. kita sama. Iya, kita sama ini jamnya Indonesia Timur. Ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya apa yang ditanyakan oleh Pak Kace ya tentang Nabi Rasulullah Muhammad tidak menyelamatkan. Iya, dia nabi biasa kan. Dia kan manusia, manusia biasa diangkat jadi nabi. Ya kan? Jelas yang menyelamatkan ajarannya. Kan begitu, sudah jelas itu. Kemudian ini orang penipu, pembohong dia itu. Orang menguasai ilmu Al-Quran itu, ismu Allahnya termasuk nahu sorof. Balagh itu kan 3, ilmu badi, ma'ani bayan. Kemudian sikut istifham. Kebetulan saya belajar itu di pondok-pondok belajar itu juga. Jadi omong kosong itu. Kalau kemudian dia bilang ilmu nahu sorof untuk membaca kitab kuning, iya karena memang bidun disakal. Karena memang betul itu kitab kuning itu tidak bersakal, tidak berharokat dia. Tapi untuk memahami Al-Quran butuh itu. Setelah itu baru ilmu tafsir. Misalnya sikut istifhamiyah, kata walau dengan idza jaa. Mohon maaf ini. Itu contoh kan, sama-sama artinya seandainya. Walau itu kan sikut istifhamiyah yang jika seandainya yang tidak akan mungkin terjadi, mustahil. Itu sudah masuk ke ilmu tafsir dan seterusnya. Jadi omong kosong. Kemudian saya tidak yakin dia ini memang dari pesantren. Pembohong, dia penipu. Sekarang kalau dia mau googling, dia searching, memang dia dapatkan itu. Ini orang penipu dan apapun dia katakan itu tidak merubah orang Islam. Macam misalnya contoh yang dia goreng wailul lil musallin. Itu kan dia berhenti sampai di situ. Bayangkan penipunya ini manusia ini. Dan dia memang cuman money oriented. Cuman uang yang dia cari. Tidak ada yang lain ini manusia dan orang semua tahu. Nah, kalau Bang Adi kasih ruang, ya silakan saja. Misalnya ini tadi Bang Rahman Raja sudah betul itu berbohong itu. Mana ada kiai dan dia kan ini aneh nih manusia ini, ditanya kiainya nggak mau bilang, gurunya nggak ada, dan dia nggak bilang, bahkan dia memfitnah, dia bilang Pak Kiai suruh minta-minta ke sana kemarin, itu nggak ada, ini penipu. Kalau ada ini, ada orang dengar ini manusia ini kayaknya ada yang lindungi ini, makanya dia berani. Ini fitnah keji itu, mana ada Kiai suruh minta, kecuali panti asuhan itu dapat sumbangan, ada juga mereka disuruh, karena kita mayoritas Islam di Indonesia. Memang wajar lah. Kalau lihat di Meksiko, di Brasil yang mayoritas Kristen, di sana banyak kemiskinan juga. Itu udah apple to apple, gitu loh. Oke, Bang Adit, Bang Rahman Raja, lanjutkan Bang PT, Bang Gaming, ya ini temannya Jin ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 2 menit ya. Silakan Bang Rahman Raja, kita closing. Udah malam Dari belakang. Saya dari belakang. Oh iya silakan. Bang Ramana belakangan aja closingnya. Oke, Bang Peter dulu, silakan Bang Peter. Langsung closing. Iya Bang, sudah malam Bang. Besok malam kita lanjut. Ngantuk gitu ya. Ya, silakan Bang. Ya. Kayak Pak Kace ini harusnya jangan diulang-ulang terus lah. Sadar diri lah. Masa Nabi mau disuruhnya menyelamatkan
Nabi itu manusia. Sedangkan Pak Kace yang katanya Tuhan aja, Tuhannya malah bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ah, jelas itu. Tuhan macam apa seperti itu kan? Masa Tuhan kok mau disamakan dengan apa? Tuhan kok statusnya kayak manusia, tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa bedanya dengan Nabi Muhammad kan? Ya, itu aja Bang Adit. Oke, saya taruh di backside Bang ya, biar. Oke, silakan Bang Gaming dulu, nanti Pak Aceh baru Bang aja. Silakan Gaming. Iya, Dit, mental-mental mulu ya, Dit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Iya, Bang. Pak Aceh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Iya, Silakan, Pak Aceh nyelamatin mulu. Emang Nabi superhero apa? Ngaco aja Pak Aceh mah. Nah. Udah ya. Iya, mana Giliran ada saya. yang nyelamatin Pak Aceh ya, Yesus juga nggak bakal nyelamatin. Cuman amal ibadah Pak Aceh. Ya. Iya deh, lanjut. Ayo. Giliran saya ya, terima kasih Bang Aditya. Closing statement saya begini. Saya akan mengkanter perkataannya Rahman Raja tadi. Sahih Muslim nomor 422 di sini dikatakan, dan telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin Abu Sihab dan seterusnya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku yang paling mengenal batu hitam di Mekah. Batu-batu itu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi Rasul. Jadi Muhammad ini adalah utusan batu hitam, ya. Jadi kalau memang Muhammad tidak bisa menyelamatkan, ya jelas karena dia utusan batu hitam, bukan utusan Allah. Coba kalau dia utusan Allah seperti Isa Al-Masih, pasti akan bisa membawa manusia ke sorga. Begitu ya Rahman Raja, silakan pilihkan. Anda cinta Muhammad yang diutus oleh batu ini, ya silakan. Saya berbicara ini dasarnya hadis nomor 422, ya jelas. Ini hadis Sahih Muslim. Kalau Rahman Raja mau kanter ini silakan, yang penting bisa punya dalil ya. Kalau saya menyampaikan ini, itu aja terakhir ya, bahwa Muhammad itu adalah utusan batu hitam dari Mekah. Ya, yang jadi, katanya batu hitam itu bisa mengucapkan salam kepada Muhammad. Oke, maka ya. Oke, jadi ketika Pak Aceh mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan batu hitam, Yesus adalah Tuhan batu, ya. Tuhan batu karang yang teguh, Tuhan tanduk keselamatanku, Tuhan kota bentengku. Jadi kalau berbicara batu, Pak Aceh Tuhanmu batu. Jadi Pak Aceh. Ya, jadi saya mau kenapa suaranya double ya? Ya, lanjut Bang, lanjut. Ya, jadi supaya diketahui bahwa saya menggunakan narasinya Pak Aceh, nah, bahwa ketika kita mau cari Tuhan, Tuhan yang menyelamatkan, bukan Tuhan yang maha menyesatkan. Di dalam Injil Matius 27 ayat 62 sampai 66, di situ menjelaskan Yesus adalah seorang tukang sihir dan seorang penyesat. Tulen, bukan penyelamat. Oleh sebab itu ajarannya ajaran membinasakan. Nah, dosa dibayar dengan darah. Itu ajaran setan, ajaran Dracula. Hanya Lucifer yang senang dengan darah manusia, bukan Tuhan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadar, bangun dari mimpi. Oke. Mantap ya, apa yang dipertontonkan oleh saudara-saudara Muslim kita di dalam mengkanter tuduhan serta fitnahan si Cornelius ya, dan itu sudah menjadi kebiasaan dia, hanya bisa menuduh dan memfitnah tanpa mempunyai dasar atau pengetahuan apapun juga, hanya berdasarkan asumsi dan kebencian ya, dan kemungkinan besar benar apa yang dikatakan oleh saudara Solona tadi ya, bahwa kemungkinan si Cornelius ini memang dijadikan alat untuk mengacaukan suasana ya. Dan juga saudara Kristen Batman tadi kita patut apresiasi ya, karena dia mampu berpikiran positif melihat bagaimana sepak terjang si Cornelius ini. Dan tentunya semua umat Kristen
tidak sama ya pemikirannya, begitu juga kita di Islam. Dan yang mampu berpikiran positif tentu kita akan mendukung dan apresiasi ya. Kalau masalah keimanan itu adalah tanggung jawab pribadi-pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Saudara Aditya sebagai operator ya cukup netral dan sangat bagus. Mudah-mudahan channel beliau bisa berkembang terus ya untuk menampung para debater-debater khususnya yang dari Islam juga dari Kristen untuk melakukan sebuah diskusi yang baik dan intelektual tentunya. Kemudian juga mualaf cerdas kita Rahmana Raja benar-benar kembali menunjukkan kemampuannya ya di dalam berdiskusi dengan si Cornelius sehingga sampai akhirnya si Cornelius ini benar-benar tidak berdaya untuk menghadapi kecerdasan dari seorang Rahmana Raja. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini menambah pengalaman kita sekaligus juga mengetahui karakter-karakter para oten di dalam berdiskusi khususnya membahas tentang agama serta ketuhanan ya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, akhir kalam tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada salah itu dari saya. Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.